Halo, selamat pagi anak-anak semua. Jumpa kembali dalam pembelajaran IPS pada hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai sejarah pendudukan Jepang di Indonesia. Simak video pembelajaran yang akan Ibu paparkan kepada kalian kelas 8. Terima kasih. Tahukah kamu bagaimana hubungan yang terjalin antara Jepang dengan Indonesia sebelum Jepang melakukan invasi ke Indonesia atau melakukan pendudukan terhadap wilayah Indonesia? Ya, di tahun 1930-an Jepang sudah melakukan perdagangan ke wilayah Indonesia. Seperti kita ketahui, Jepang pada saat itu sedang melakukan restorasi terhadap pemerintah mereka di bawah kepemimpinan Meiji. Ya, Jepang melakukan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah Jepang mengadakan politik dumping. Nah, anak-anak semua, pada saat itu Jepang mengirimkan orang-orangnya untuk membuka usaha ke Indonesia. Kenapa sih bisa terjadi? Padahal pada saat itu Indonesia sedang dijajah oleh Hindia Belanda. Nah, anak-anak, pada saat itu Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi, sehingga Jepang memanfaatkan situasi ini dengan menjual barang-barangnya lebih murah dari barang yang ada di negaranya, atau maksudnya Jepang menjual dengan harga yang lebih murah barang-barang tersebut di Indonesia atau di luar negeri ketimbang menjual barang-barang tersebut di negaranya. Jadi di negaranya mereka menjual dengan harga yang lebih tinggi, seperti itu. Ini adalah toko Jepang yang diperkirakan sudah berdiri di tahun 1930-an. Ini menandakan hubungan antara Indonesia pada saat itu berjalan dengan damai dengan Jepang. Ya, jadi di sini rakyat menjadi simpatik dan kemudian Jepang berhasil mengambil hati rakyat Indonesia. Mengapa rakyat Indonesia menjadi senang terhadap Jepang? Karena tidak hanya barang yang murah, tetapi pelayanan yang diberikan oleh toko Jepang, ya, toko-toko di toko-toko Jepang yang ada di Indonesia itu sangat ramah dan sangat menurut rakyat Indonesia sangat mengagumkan. Jadi inilah awal mulanya Jepang bisa masuk ke Indonesia. Namun, ya, di akhir tahun 1930-an Jepang mengalami kemunduran ekonomi dikarenakan Amerika Serikat memutus hubungan sepihak mengenai perjanjian perdagangan internasional antara mereka. Dari sinilah Jepang menjadi bertambah cintanya, bertambah keinginannya untuk menguasai wilayah Indonesia. Karena Jepang sendiri, ya, masuk ke Indonesia, mereka tidak hanya jual produknya atau barang-barangnya saja, tetapi sebenarnya mereka mengirim mata-mata ke berbagai wilayah di Indonesia. Nah, penyelidik-penyelidik ini atau mata-mata ini bertugas untuk melihat, ya, mengirimkan berita mengenai potensi-potensi apa saja yang ada pada wilayah Indonesia. Nah, jadi mereka ini banyak menyamar sebagai pengrajin kayu, ya, kalau di pedalaman mereka menjadi pengrajin kayu, kemudian ada menjadi juru potret, ada menjadi wartawan, atau di kota-kota besar mereka membuka toko atau berlakon sebagai pengusaha. Ya, nantinya sebenarnya mereka ini adalah perwira-perwira Jepang yang dikirim oleh pemerintah Jepang ke wilayah Indonesia. Jadi itulah yang terjadi hubungan antara Indonesia dengan Jepang sebelum terjadinya invasi atau sebelum terjadinya pendudukan yang dilakukan oleh Jepang terhadap Indonesia. Untuk memahami, mari simak video berikut ini.
Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel Sejarah Termantul Zaman Now. Kali ini kita akan membahas putar penjajahan Jepang di Indonesia. Nah, kira-kira gimana sih awal mula Jepang bisa masuk hingga menjajah Indonesia? Nah, kita simak bareng-bareng ya guys. Check it out. 7 Desember 1941 terjadi peristiwa besar yang menggambarkan dunia guys. Nah, pada saat itu Jepang menyerbu pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Jepang mengerahkan seluruh potensi militernya yang mencangkup 6 kapal induk, 10 kapal perang, 65 kapal selam, 2.274 pesawat tempur dan peralatan tempur canggih lainnya. Dengan kekuatan sebesar itu, Jepang mampu membuat pangkalan laut Amerika Serikat di Pasifik porak-poranda. Nah, aksi penyerangan Jepang ini kemudian berlanjut dengan menginvasi kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada 11 Januari 1942, Jepang pertama kali menginjakan kakinya di tanah Tarakan, Kalimantan Utara, yang mana pada saat itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Melihat serangan Jepang itu membuat pihak sekutu tidak tinggal diam. Sekutu kemudian membentuk komando gabungan yaitu ABDACOM atau American British Dutch Australian Command yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Clark Kerr. Namun kekuatan gabungan pasukan sekutu ini nyata-nyata mampu mengalahkan militer Jepang dan harus kalah telak di pertempuran Laut Jawa. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 titik Pulau Jawa, yaitu di Teluk Banten, Indramayu, dan Bojonegoro. 4 hari kemudian, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, atau pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah strategis di Pulau Jawa, akhirnya tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Belanda yang sudah tidak berdaya melawan Jepang akhirnya harus rela menyerahkan Indonesia. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Tjarda dan Jenderal Terporten menjadi wakil sekutu dalam upacara tersebut. Kemudian Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari pemerintah Jepang. Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis Indonesia berada di wilayah jajahan Jepang. Kemenangan Jepang atas Belanda dan sekutu nyatanya disambut sorak-sorai gembira oleh rakyat Indonesia. Berabad-abad sebelumnya, kedatangan Jepang sudah diramalkan oleh Raja Jayabaya. Nah, ramalan Jayabaya ini yang mendasari kepercayaan masyarakat Jawa bahwa akan ada bangsa yang membebaskan mereka dari penindasan orang-orang kulit putih. Dan ternyata memang benar. Banyak kalangan rakyat Indonesia yang mempercayai kedatangan Jepang akan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Belanda yang telah berlangsung selama berabad-abad. Namun, penjajahan babak baru akan segera dimulai. Nah guys, tak bisa dipungkiri ya, Jepang memang bangsa yang kuat yang telah terbukti mampu menggeser dominasi bangsa Barat pada masa lalu. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang pembentukan pemerintahan militer dan pemerintahan sipil di Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Kedatangan Jepang di Indonesia sangat disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang dielulukan sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan dari kekuasaan penjajahan Belanda. Ketika Jepang datang pun, bendera yang berwarna merah putih atau bendera Sangsaka merah putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru. Selain pengibaran bendera merah putih, tentara Jepang juga mempropagandakan bahwa kedatangan ke Indonesia bertujuan untuk membebaskan rakyat dari cengkraman penjajahan bangsa Barat. Jepang juga akan membantu memajukan rakyat Indonesia melalui program Pan-Asia Jepang yang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia. Pada pertengahan tahun 1942, timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang.
pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran, termasuk semi-militer. Oleh karena itu, pemerintahan Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Di seluruh kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda itu wilayahnya dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Yang pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 atau Tommy Sudan untuk Sumatera, pusatnya di kota Bukit Tinggi. Kemudian pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 atau Asamu Sudan untuk Jawa dan Madura, pusatnya di Jakarta. Dan yang ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, dan Makassar sebagai pusatnya. Pembagian administrasi semacam itu tentu juga terkait dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik dari segi militer maupun segi ekonomi dan juga politik. Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting waktu itu masih diberlakukan pemerintahan sementara. Hal ini berdasarkan Osamu Seirei atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16. Di dalam undang-undang itu, untuk mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat militer, seperti yang dijelaskan barusan, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan, antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang aturan pemerintahan dan dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang pemerintahan Shu serta Tokubetsushi. Dengan undang-undang tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 28, pemerintahan daerah yang tertinggi adalah Shu atau Karisidenan. Seluruh Pulau Jawa dan Madura kecuali Kochi, yaitu wilayah Jogja dan juga Kochi wilayah Surakarta, dibagi menjadi daerah-daerah Shu atau Karisidenan. Si Kota Praja, Ken Kabupaten, Gun Kawedanan, Son Kecamatan, dan Ku Desa atau Kelurahan. Seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 Shu. Pemerintahan Shu dipimpin oleh seorang Shuchokan. Shuchokan ini memiliki kekuasaan seperti gubernur pada masa zaman Hindia Belanda, yaitu meliputi kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam menjalankan pemerintahan, Shuchokan ini dibantu oleh Chokan Kanbo atau Majelis Permusyawaratan Shu. Setiap Chokan Kanbo ini memiliki 3 bu atau bagian, yakni Neisaibu, yaitu bagian pemerintahan umum, Kaisaibu, bagian ekonomi, dan Keisetsubu, bagian kepolisian. Pemerintahan pendudukan Jepang dapat membentuk sebuah kota yang dianggap memiliki posisi sangat penting, sehingga menjadi daerah semacam daerah swatantra atau daerah otonomi. Daerah ini disebut Tokubetsushi atau kota istimewa, yang posisi dan kewenangannya seperti Shu yang berada langsung di bawah pengawasan Gunseikan. Sebagai contoh adalah wilayah Yogyakarta, Surakarta, dan juga kota Batavia. Selain yang disebutkan di atas, baru pada tanggal 8 Januari 1944, pemerintahan militer Jepang mulai memperkenalkan sistem tata pemerintahan baru yang disebut Tonarigumi atau rukun tetangga, dan Azazi-yokai yang sekarang bernama rukun warga atau RW. Sistem Tonarigumi ini berada di bawah kontrol Angkatan Darat Kekaisaran Jepang atau Rikugun, tapi kemudian menyebar juga ke wilayah yang berada di bawah kontrol Angkatan Laut Kekaisaran Jepang atau Kaigun.
seperti daerah Sulawesi hingga Indonesia Timur lainnya. Fungsi utama dibentuknya Tonarigumi ini adalah untuk memperketat kontrol dan pengawasan tentara pendudukan Kekaisaran Jepang terhadap masyarakat jajahannya, sekaligus untuk memperkuat komunikasi antara pemerintahan militer Jepang dan warga ataupun sesama warga itu sendiri. Ketika Kekaisaran Jepang mulai tersurut dalam Perang Dunia II, Tonarigumi ini menjadi basis pelatihan militer warga desa yang dipaksa kemudian untuk menjadi tentara sekunder atau milisi yang membela Jepang untuk menghadapi blok sekutu. Namun ketika Kekaisaran Jepang kalah dalam Perang Dunia II, wilayah bekas pendudukan Jepang yang diduduki oleh Amerika Serikat seperti Korea Selatan, Vietnam, dan Filipina memutuskan untuk menghapus sistem Tonarigumi secara formal pada tahun 1947. Setiap satu Tonarigumi ini terdiri atas 10 sampai 20 kepala rumah tangga dan diketuai oleh Tonarigumicho dan diangkat oleh Kucho atau lurah. Setiap Tonarigumi harus melaksanakan rapat berkala yang dilaporkan sebulan sekali. Setiap 5-6 Tonarigumi kemudian disatukan dalam satu struktur yang lebih tinggi yang disebut Shonakai atau rukun kampung. Sekarang disebut rukun warga. Shonakai itu dahulu sebenarnya ukurannya adalah satu kampung atau satu desa. Dan setiap Shonakai harus melakukan Azozakai, rapat berkala tingkat Shonakai, setiap sebulan sekali juga. Jumlah total Tonarigumi di Pulau Jawa saat Kekaisaran Jepang berkuasa sekitar 508.745 yang terdiri dari total 8.967.320 kepala rumah tangga di seluruh Jawa saat itu. Meski di negara lain dihapuskan, di Indonesia sendiri sistem ini berubah menjadi rukun tetangga dan rukun warga. Tetapi fungsinya bukan lagi untuk pelatihan militer dan membentuk milisi sipil, tetapi untuk kegiatan administrasi seperti pembuatan kartu identitas, pengurusan kependudukan, pembuatan surat pernyataan, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan dalam sistem politik Indonesia, rukun tetangga dan rukun warga adalah struktur terendah dalam pemerintahan. Rukun tetangga dan rukun warga di era modern juga tidak dibentuk atas dasar paksaan seperti zaman Kekaisaran Jepang, tetapi pada zaman sekarang lebih kepada sukarela warga. Demikian penjelasan mengenai sistem pemerintahan militer dan juga sipil pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sekarang kalian sudah mengerti mengenai sejarah pendudukan Jepang di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Sampai bertemu kembali.